Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang pekan lalu udah ditonton. Pekan lalu udah ditonton ya? Udah saya share ya di grup ya. Ya, kalau pekan lalu kita bahas struktur dari Bank Syariah ya, studi kasus Bank Syariah Indonesia. Ya, ini recap dulu, dimana kalau kita udah tahu strukturnya, kita tahu minta tolong ditutup pintunya. Kita tahu SOP dan kita tahu apa namanya job desk-nya gitu ya, kasarnya begitu, fungsinya dan job desk-nya dan seterusnya. Ya, kemarin dimulai dari yang paling tinggi ada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini dia fungsinya sebagai pengawas secara keseluruhan. Ya, dia juga merupakan yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam operasional perusahaan. Ya, sama seperti di komisaris perusahaan yang lainnya, komisaris Bank Syariah juga sama seperti itu. Nah, sekumpulan orang yang ada di komisaris namanya Dewan Komisaris gitu ya, dan dipimpin oleh komisaris utama. Lalu ada organ yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini adalah organ yang terpisah dari Dewan Komisaris dan dia adalah organ yang independen yang fungsinya dia sebagai pengawas dari sisi syariah. Ya. Setiap kebijakan, setiap produk, khususnya produk yang ditawarkan kepada nasabah di Bank Syariah. Ya, selamat datang. Juga di lembaga keuangan syariah lainnya, contohnya seperti di BMT atau di koperasi syariah atau di lembaga keuangan mikro syariah, itu harus sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah. Nah, di mana Dewan Pengawas Syariah ini dia mengacu kepada fatwa dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, DSN MUI sendiri dia merupakan organisasi di bawah MUI ya, suborganisasi begitu, yang fokus dalam mengeluarkan fatwa yang bersifat keekonomian atau ekonomi umat. Ya, MUI itu ngeluarin fatwa banyak ya, contoh misalkan tentang makanan halal dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau DSN MUI ini dia fokus dalam fatwa muamalat ya, yang berhubungan dengan muamalah. Contohnya ketika Bank Syariah ingin meminta fatwa kepada MUI, maka akan lewatnya DSN MUI. Ya. Ketika industri asuransi syariah ya, atau bahkan yang terbaru kemarin contohnya Bapepti gitu ya, atau yang berkaitan dengan binary option, misalkan ingin meminta fatwa, maka perginya ke DSN MUI. Nah, itu Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa semua keberjalanan operasionalnya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Apabila tidak ditemukan fatwa yang sesuai, ya, yang sesuai maksudnya fatwanya belum ada dari DSN MUI, fatwa belum ada, maka Dewan Pengawas Syariah akan mengeluarkan yang namanya opini syariah. Apa teman-teman? Ya, opini syariah. Ya, jadi mereka akan berijtihad menyatakan bahwa ini belum ada fatwanya, lalu ini pendapat saya, ini opini saya seperti ini. Gitu ya. Itu organ berikutnya. Ya, setelah ada Dewan Komisaris ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau di Malaysia, berbicara tentang Dewan Pengawas Syariah, di Malaysia karena dia sifatnya top down ya, dari pemerintah pusat ke bawah gitu ya, maka itu diwajibkan seluruh bank, seluruh LKS itu punya Dewan Pengawas Syariah. Dan itu mereka saling terkoordinasi. Contohnya misalkan Bank A punya Dewan Pengawas Syariah, dia akan laporan kepada Dewan Pengawas Syariah yang ada di atasnya, ya, dan seterusnya sampai ke Dewan Pengawas Syariah Pusat, gitu ya.
Jadi dia ada koordinasinya atau interkoneksinya. Sedangkan di Indonesia ya, karena dia bottom up ya, mungkin koordinasinya belum sekuat yang ada di Malaysia. Tapi anyway, di kita di Indonesia sudah ada Dewan Pengawas Syariah ya, yang fungsinya seperti tadi, memastikan kesesuaian produk sesuai syariah. Ya. Ini DPS. Ya. Oke. Nah, setelah kita berbicara DPS ya, lalu perusahaan ya, bank adalah perusahaan ya, bentuknya bisa ditutup aja Mas, biar suaranya enggak ini. Bank adalah perusahaan ya, perseroan gitu ya. Maka perusahaan itu akan dijalankan oleh yang namanya direksi ya. Direksi atau direktur gitu ya, adalah orang yang memimpin perusahaan, yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, itu namanya direktur. Ya. Direktur dia dipimpin oleh seorang direktur utama yang membawahi seluruh divisi begitu ya. Secara umum. Ya, itu direktur utama. Nah, tapi direktur utama ini dalam keberjalanannya akan dibantu oleh wakil gitu ya. Sama seperti kalian di organisasi ada presiden, ada wakil presiden misalkan gitu ya. Nah, ada pembantunya, ada wakil direkturnya. Jadi wakil direktur ini biasanya membawahi beberapa divisi atau beberapa departemen dari bidang. Misalkan contohnya wakil direktur 1 membawahi departemen retail financing dan corporate financing misalkan gitu ya. Ya, itu berarti dia membawahi kedua bidang itu ya. Yang masing-masing departemen tadi ada satu direkturnya. Ya, ada satu direktur departemen. Misalkan direktur retail financing, berarti dia fokus menangani retail financing. Ya, itu ada di direktur. Nah, ada lagi kemarin namanya SVP, Senior Vice President, ya. Dia seperti direktur posisinya, tetapi tidak diangkat melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Ya, dia diangkat secara internal. Bertugas sama seperti direktur, tapi dia tidak diangkat secara RUPS, ya. Sedangkan kalau direktur, ya, direktur utama, wakil direktur dan seterusnya itu semuanya diangkat di dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Tapi kalau SVP ya posisinya sama seperti direktur, dia tidak diangkat melalui rapat umum pemegang saham. Nah, lalu baru di bawahnya ada jobnya masing-masing ya. Contohnya kemarin apa? Contohnya kemarin di sini retail financing ya, ada yang pertama ada corporate financing dulu ya. Corporate financing atau wholesale banking. Ya, wholesale banking itu adalah segmen pasar yang menyasar pemain besar. Artinya jumlah financingnya itu besar gitu ya. Contoh misalkan perusahaan A ingin melakukan pembiayaan di bank syariah, ya dia akan mengakses pembiayaan sebesar misalkan 500 juta rupiah atau 5 miliar atau bahkan 5 triliun misalkan begitu. Itu yang disebut sebagai wholesale financing ya, atau corporate financing. Namanya aja udah corporate, berarti nasabah utamanya adalah corporate ya. Nah, terus di sebelahnya kemarin ya ada yang namanya retail financing ya. Retail itu artinya adalah ngecer ya. Artinya ketika bank melakukan retail financing, kalau dengar kata-kata retail financing artinya bank menjual produknya langsung kepada nasabah ya, kepada konsumen akhir. Contohnya kalian ya yang menabung, yang melakukan pembiayaan ya, mengambil pembiayaan rumah, pembiayaan kredit pembiayaan motor ya, mobil, automobil maksud saya. Itu masuknya di retail financing. Oke? Nah, dan seterusnya ya. Secara umum terbagi menjadi dua, corporate financing dan retail financing ya.
Lalu ada departemen-departemen berikutnya, ya ada contohnya departemen risk management, departemen IT, departemen yang lainnya, itu semuanya berkolaborasi menjalankan kegiatan operasional perusahaan, operasional perbankan. Ya, itu recap dari materi kita di minggu lalu, gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan lebih banyak lagi membahas tentang. Ada pertanyaan? Hah? Baterainya habis? Oke, nggak apa-apa. Memang begitu, dia cepat sekali ya. Oke, kita masih akan membahas tentang, karena judul materi kita, mata kuliah kita operasional lembaga keuangan syariah ya. Jadi kita akan membahas tentang operasional di lembaga keuangan syariahnya. Oke. Nah, lagi-lagi kita akan membahas tentang kemarin kita sudah bahas tentang murabahah, betul ya? Juga sudah membahas tentang istisna, betul ya? Sudah belum istisna? Oh bukan, musyarakah mutanakisah udah ya? Ya, gimana caranya kemarin menghitung murabahah? Ada yang masih ingat? Gimana caranya menghitung murabahah? Halo? Lupa ya? Oke, ya nanti kita lihat lagi ya bagaimana caranya menghitung murabahah. Nah, selanjutnya ada jenis berikutnya ya, akad berikutnya ya. Ini saya setelah murabahah, musyarakah mutanakisah, ya kita sekarang masuk yang namanya ke istisna. Apa teman-teman? Istisna. Istisna paralel dengan salam. Oke, di sini ada dua hal. Yang pertama namanya salam, yang kedua namanya istisna. Ada yang udah tahu sebelumnya apa itu salam dan istisna? Angkat tangan. Akad apa itu salam dan istisna? Hah? Pemesanan. Iya, kurang lebih seperti itu, pemesanan. Terus yang lain? Tapi spesifiknya buat apa? Kalau istisna itu buat apa? Salam itu buat apa? Untuk apa? Oke. Jadi sejarahnya salam adalah akad ya. Oke, gini ya. Dalam kita bertransaksi, dalam akad itu ada 4 pilar ya. Ada 4 pilar. Ini koreksi kalau saya salah. Ada 4 pilar yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah parties atau pihak-pihak. Ya. Harus ada pihaknya, harus jelas. Siapa pembelinya, siapa penjualnya. Oke? Itu yang pertama, parties. Yang kedua adalah subject matter. Subject matter atau SM. Barangnya apa? Yang dijual barangnya apa? Ya. Yang ketiga adalah price, harga. Harganya berapa sih? Oke. Yang keempat adalah ijab qabul di sini. Ijab qabul. Serah terima ya. Oke. Nah, ini keempat ini dalam sebuah akad harus terpenuhi. Contoh saya jual remote, ya kan? Saya penjualnya, mbaknya pembelinya. Partisnya ada ya, saya yang menjual nih, jelas saya, dia yang membeli, jelas. Subject matternya apa? Barangnya apa? Remote gitu ya, contohnya. Harganya berapa nih harganya nih? 40.000 misalkan, jelas ya, 40.000. Ijab qabulnya jelas. Nih saya jual remote seharga 40.000.
Dia bilang saya terima barangnya seharga 40.000 dengan diucapkan atau tidak dengan diucapkan. Ada ijab qabul dalam membeli barang ini. Empat-empatnya harus ada. Nah, apa jadinya kalau misalkan salah satu dari keempat ini tidak ada? Kalau misalkan tidak ada, maka akadnya bisa jadi batal. Tahu teman-teman? Batal. Contoh, saya ada barangnya, orangnya ada nih. Saya yang menjual, dia yang membeli, harganya tahu 40.000. Ijab qabulnya jelas nanti kalau itu diserahin. Tapi barangnya nggak ada, adanya barangnya di sana, nah barangnya nih di sana tuh, diambil aja sendiri gitu. Barangnya ada di laut gitu. Nanti kamu nyelam yang ngambil sendiri gitu. Berarti subject matter-nya nggak jelas, nggak maka akadnya menjadi batal. Atau yang jual nggak jelas. Ini barang punya siapa nih, saya pengen beli. Ini penjualnya siapa nih? Nggak tahu. Akadnya bisa jadi barangnya ada, harganya ada, ijab kabulnya bisa, yang jual nggak jelas. Nah, akad salam yang pertama ini adalah akad ketika barangnya nggak ada, tapi diperbolehkan. Saya ulangin, akad salam ini adalah akad jual beli yang barangnya nggak ada, tapi tetap akadnya masih bisa sah. Kenapa? Karena akad salam ini khusus diperuntukkan pada mulanya untuk barang-barang agricultural atau barang-barang pertanian. Saya ulangin, dari keempat hal ini, ya, akad salam tetap berlaku meskipun subject matter-nya nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Ya, akadnya hari ini nih, ya, orangnya ada, harganya ditetapkan ijab kabulnya hari ini, tapi delivery dari subject matter-nya atau penyerahan subject matter-nya itu di masa yang akan datang. Karena akad salam diperuntukkan untuk membantu petani. Pada awalnya, akad salam diperuntukkan untuk membantu para petani yang kekurangan modal. Jadi saya bertransaksi dengan petani, Pak, saya pengen beli apel, tapi saya apelnya belum ada, Mas. Ya, nggak apa-apa. Ya, harganya berapa ditentukan, jumlahnya berapa, spesifikasinya berapa. Ini duitnya saya kasih ya, Pak. Tolong 3 bulan lagi kalau udah panen kirim barangnya ke saya. Itu adalah akad salam. Awalnya di barang pertanian atau agricultural goods. Ya. Nah, lalu kemudian ada ijtihad. Kalau tidak salah dari Imam Abu Hanifah. Ijtihad dari Imam Abu Hanifah. Oke. Kalau misalkan salam itu bisa membuat akad yang tadinya spot, ya, subject matter-nya itu harus diserahkan pada saat ini, berubah menjadi 3 bulan lagi. Nah, apakah ini bisa diterapkan di barang yang lainnya, ya, atau industrial goods, manufacturing goods? Apakah itu bisa? Contohnya manufacturing goods adalah sepatu, tas, ya, rumah, mobil. Apakah itu bisa digunakan? Ternyata menurut Imam Abu Hanifah bisa. Ini adalah ijtihad dari Imam Abu Hanifah. Ya, ternyata ketika subject matter-nya diserahkannya nanti di masa yang akan datang, itu boleh. Asal ada spesifikasi yang jelas. Apa, teman-teman? Spesifikasi yang jelas. Jadi, contohnya adalah rumah. Ketika saya mau beli rumah, rumahnya udah ada belum? Belum ada. Tapi spesifikasinya udah ada belum? Udah ada, ya kan? Contoh terbuat dari bahan batu kali misalkan gitu ya. Ceker ayam, kayunya jati misalkan gitu ya. Terus rumahnya warnanya hijau. Ya, jangka waktu pembangunannya 6 bulan misalkan begitu. Itu udah ada spesifikasinya. Nah, dengan adanya spesifikasinya itu, maka itu dianggap sebagai pengganti subject
subject matter. Dengan begitu, akad istisna adalah akad salam tapi di barang industrial goods atau manufacturing goods. Contohnya rumah, tas, ya. Ya, termasuk sekarang akad jual beli online itu banyak yang bilang itu adalah akad istisna atau akad salam. Ya, karena apa? Karena subject matter-nya diserahkan di masa yang akan datang. Sampai sini clear? Apa itu istisna? Clear ya? So, jadi secara ini udah secara flow ya, secara alur gitu ya. Di sini ada customer-nya ya, customer A. Nah, customer A ini dia melakukan akad istisna dengan bank ya. Dia melakukan akad istisna dengan bank, akad nomor 1. Akad istisna, ini istisna. Nah, lalu kemudian bank ya menunjuk customer ya sebagai wakilnya bank. Jadi bank menunjuk customer yang kedua. Untuk apa? Untuk mencari kontraktor. Kenapa ini ada akad wakalah di sini? Wakalah. Karena bank ingin memberikan keleluasaan kepada customer untuk memilih tipe rumah yang diinginkan. Ya. Lalu kalau misalkan si customer sudah menemukan kontraktor yang tepat, maka bank akan melakukan perjanjian kepada kontraktor atau developer ya. Developer. Nomor 3 sini. Oke. Melakukan yang namanya istisna purchase agreement PA atau perjanjian jual beli istisna. Lalu kemudian developer ini akan membangunkan rumah ya dan akan diberikan kepada customer. Yang keempat. Oke. Di sini ini disebut sebagai paralel istisna. Apa teman-teman? Paralel istisna. Kenapa paralel istisna? Karena istisnanya ada 2. Karena perjanjian istisnanya ada 2. Antara customer dengan bank, lalu bank dengan developer. Jadi ada 2 kali istisna. Pokoknya kalau misalkan kalian dengan kata-kata paralel berarti ada double gitu aja ya. Ada 2 kali. Oke. Nah, ini adalah salah satu flow-nya, salah satu contohnya. Jadi dari customer pergi ke bank saya pengen melakukan istisna dengan bank gitu ya. Nah, karena bank tidak punya kemampuan untuk langsung membangunkan rumah, maka dia akan menunjuk kepada developer untuk membangunkan rumah. Ya, dari istisna 1 ke istisna 2 gitu ya. Nah, tapi sebelumnya bank memberikan keleluasaan kepada customer untuk mencari kontraktor yang sesuai. Ya, sesuai dengan tipe rumah, lokasi dan seterusnya itu diberikan hak kepada customer. Customer boleh untuk mencari rumah yang dia inginkan. Kalau udah ketemu, laporan ke bank. Ya, lalu bank akan kontakkan dengan developer ini. Ya, lalu kemudian developer akan membangunkan rumah dan akan diserahkan kepada customer. Ya. Ini dari sini ke cash, dari sini bank ke developer ini cash. Cash ya. Dia bayar cash. Lalu customer nanti bayar ke bank dengan cara apa? Kredit. Ya. Cash juga boleh sih sebenarnya sih, ya, cuman rata-rata kredit gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kalian ditanya, kalau mau bangun rumah pakai akad apa ya? Ya, salah satunya pakai dengan akad
istisna. Kalau mau bangun pabrik pakai kata apa ya? Istisna bisa juga ya. Kalau buat menanam padi, misalkan gitu. Lebih tepat pakai apa ya? Salam. Gitu ya. Jadi sudah tahu perbedaan antara salam dan istisna. Oke, dah, good. Very good. Oke. Berikutnya, ketika kita sudah berbicara mana itu lagi? Ini dia. Oke. Nah, dari kemarin kita sudah membahas tentang sale base namanya, teman-teman. Sale base. Sale base contract itu artinya adalah perjanjian jual beli ya, murabahah. Oke, murabahah itu sale base. Musyarakah mutanakisah itu equity base. Ngerti ya? Equity base, tahu equity base? Perjanjian kerja sama. Oke, saya ulang lah ya. Jadi kontrak itu ada beberapa jenis ya. Kontrak itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sale base. Ya. Nah, yang kedua adalah equity base. Ya. Nah, sale base ini ya contohnya adalah murabahah ya. Apalagi salam, istisna, apalagi? Dan yang satu lagi ijaroh. Ya, ijaroh. Ijaroh ini masuknya ke sale base ya, meskipun dia sewa menyewa ya, atau ada yang membedakan namanya lease base.